Aku berdiri sendiri, alhamdulillah aku bisa nabung, aku bisa beliin orang tua aku apa yang mereka mau, aku bisa ya kayak sekarang mau liburan kemana bisa, mau diem di rumah juga bisa, tanpa kekurangan apapun ya teman-teman ya. Jadi, ini adalah sepenggal ceritaku ya dari awal kenapa aku merantau teman-teman ya. Jadi kalau yang jeleknya jangan kalau ambil, yang bagusnya kalian ambil aja gitu. Semangat, positif, jangan berpikir yang aneh-aneh. Satu, tujuan merantau itu adalah uang ya. Jadi jangan pernah kalian melakukan hal-hal yang tidak disukai atau hal-hal buruk teman-teman yang rugi kalian sendiri. Oke, terutama buat yang cewek jaga diri baik-baik. So, thank you. Oke, teman-teman ini aku udah bangun ya. Jadi aku mau pulang dulu. Ini suasana Kota Kenangan di sore hari ya. Nah, ini aku baru balik dari Ampera. Iya, nih teman-teman tadi aku habis ketemu teman-teman aku di Ampera, ketemu sama Wahel nih, Inga Jarni. Jadi ini aku sebenarnya tuh cuman pengen ketemu kangen aja sih sama mereka. Terus karena aku tuh mau balik lagi, mau rutinitas lagi ke Pulau Seberang gitu teman-teman ya. Nah, karena aku tuh hanya punya waktu sebentar, 1 tahun sekali. Ya, aku manfaatin aja waktunya tuh untuk ketemu teman, temu kerabat gitu kan. Karena aku pulang memang gak lama teman-teman ya, kebetulan banget ini aku bawa motor sendiri dari rumah. Dan motor ini yang aku beliin setahun yang lalu. Ternyata guys, aku shock banget. Ternyatanya motornya udah ambrol guys. Untung masih bisa dipakai. Padahal pas dibeli kemarin tuh masih oke banget gitu. Ya sudahlah ya. Nah, ini adalah kantor bupati Bengkulu Selatan yang sekarang teman-teman ya. Oh iya, jangan lupa ya bantu aku dengan cara subscribe, like, comment, serta share ke teman-teman kalian. Ikutin aku, ini keseruan aku di jalan sih teman-teman, bukan sesuatu yang spesial, tapi aku mau nunjukin ke teman-teman semuanya ya, baik yang punya kampung maupun yang tidak punya kampung. Nah, kalau suasana di Bengkulu Selatan sampai Seluma itu seperti ini, jalanannya rapi ya teman-teman, walaupun kita berada di provinsi paling kecil ya teman-teman, sebenarnya provinsi paling miskin di Sumatera teman-teman ya. Karena apa? Masih banyak banget desa-desa tertinggal yang ada di daerah Bengkulu ini. Hanya kelihatannya saja teman-teman, terlihatnya seperti udah maju semua, tapi ternyata di perkampungan, pedesaan itu masih banyak banget yang tertinggal. Ya sekarang sih udah lumayan ya teman-teman, dulu masih parah banget, tapi aku beruntung sih, hidupnya besarnya itu di apa namanya, di kecamatan teman-teman ya. Jadi makanya alhamdulillah ya teman-teman ya, walaupun aku anak kampung, dulu aku bercita-cita aku mau pergi ke Jakarta merantau, mau kerja kantoran, aku kejar untuk beasiswa kuliah dan lain-lain kayak gitu teman-teman ya. Tapi itu benar sih, mindset kita itu benar-benar yang akan terjadi sama kita. Yang penting itu usaha ya teman-teman ya. Dari misalnya kita anak dari orang yang tidak punya apa-apa, tidak apa sih namanya tuh ya, nggak punya harta, nggak ada warisan, tapi selagi kita pengen maju ya, bisa teman-teman kita menjadi versi kita sendiri. Nah, kayak aku ya,
bukan aku nyombongin diri juga ya teman-teman, aku cuma sharing buat teman-teman. Kalau kalian punya cita-cita, ya sudah kejarlah cita-cita kalian setinggi-tingginya. Kalau bisa sekolah, sekolahlah setinggi-tingginya. Kadang tuh aku suka mikir ya teman-teman, dulu ketika aku masih SD itu aku tuh sangat dilarang untuk sekolah, katanya cewek itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi harusnya karena nanti akan ke dapur-dapur juga. Nah kalau untuk yang kayak aku yang orangnya paling malas ke dapur, gimana cerita ya teman-teman ya. Tapi iya itulah teman-teman, Allah itu maha adil ya, maha kayak. Nah, aku yang dulu notabene aku tuh paling males ke dapur. Tapi aku paling oke kalau untuk apa ya, ibaratnya tuh cari duit gitu. Pokoknya ya memang dari kecil kayak gitu sih. Memang semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kalau aku seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillahnya juga ya gini. Dulu aku merantau, aku jadi babu guys, babu pabrik. Jadi babu apa namanya tuh? Babu orang gitu. Ya namanya harus bertahan hidup ya teman-teman ya. Ibaratnya aku juga numpang sama orang, tinggal sama orang, hidupnya kayak apa gitu, tinggal di rumah orang terus dibilang sebelum aku kerja. Tapi alhamdulillahnya ya aku dibantuin ya teman-teman ya, dibikinin KTP, dibicarain kerjaan ya, so aku senang teman-teman ya. Walaupun dulu tuh aku nggak ingat mau pulang sih teman-teman, aku gimana caranya aku bisa bisa berhasil, aku pulang bawa uang, aku bisa membahagiakan orang tua aku. Nah, mulai pertama gaji pertama aku itu adalah dulu itu 750.000 teman-teman ya, di Sukabumi. Di Sukabumi kerja pabrik, tangan aku kebakar semua karena aku kerjanya menyolder ya teman-teman. Jadi luka semua, kebakar semua. Nah, dari 750 itu aku kirim ke rumah 250.000. Jadi 500-nya buat aku untuk sewa rumah, makan, jajan semuanya. Tapi alhamdulillah bisa. Nah, aku hanya bertahan 1 bulan di sana. Setelah 1 bulan itu aku dapat kerja di laboratorium dan gaji aku naik 1 juta teman-teman. Tapi ya begitulah, dari 1 juta itu aku kirim sekitar 3 atau 400 ke rumah, sisanya buat aku makan dan ini ya buat jajan gitu. Tapi cukup-cukup aja teman-teman ya, cukup-cukup aja. Nah, lebaran pertama aku nggak pulang, baru lebaran tahun kedua baru aku pulang. Ya baru bisa pulang teman-teman, tapi uangnya belum banyak gitu. Terus bergulir sampai akhirnya aku masuk di fase titik terendah hidup aku teman-teman ya. Aku semuanya kerja, nggak kerja, nganggur lagi nyari kerjaan ketika almarhumah adik aku meninggal, dimana saat itu aku harus ini ya teman-teman, harus pulang kampung untuk ngerawat orang tua aku, ponakan aku gitu. Ya sedih sih, sedih, sakit iya, tapi ya kehidupan itu berjalan ya teman-teman, kehidupan berjalan dan sampai dengan saat ini. Nah, setelah itu adik aku meninggal, emak aku sakit, ponakanku juga sakit. Akhirnya aku kerja lagi jadi pembantu teman-teman ya, jadi pembantu ini ya teman-teman, apa namanya, kayak aku ngasuh anak orang gitu, terus aku anterin kemana gitu. Nah akhirnya aku bisa kerja di laundry teman-teman, aku kerja di laundry 1 bulan, badan aku sampai kurus banget ya dari 50 jadi 44 kilo. Tapi ya gitulah teman-teman, kehidupan tuh harus berjalan ya. Setelah dari situ dapat uang, gaji cuma berapa, 600.000 teman-teman ya. Aku pergi lagi ya teman-teman ke Ciledug. Nah habis dari Ciledug itu aku kerja di konveksi, bergaji seberapa, 25.000 sehari, dapatnya 1 bulan juga. Setelah itu aku kerja di pabrik
pabrik lagi. Setelah di pabrik baru aku balik ke Jakarta. Aku kerja di situ. Kerjanya apa teman-teman ya? Aku kerja di PT Kijang sebagai admin. So disitulah aku baru tahu kalau kehidupan ini sebenarnya kebanyakan yang carmuk, ada yang begini, ada begitu. Tapi ya itulah, selagi kita nyaman nyaman aja. Tapi kalau kita udah gak nyaman, ya baiknya dilepaskan saja. Karena kalau udah nggak nyaman itu jadi penyakit teman-teman, bukan hanya penyakit di kita, penyakit di orang juga ya. Ya, aku memilih 2023 aku memilih untuk resign dari PT Kijang dan sekarang aku berdiri sendiri. Alhamdulillah aku bisa nabung. Aku bisa beliin orang tua aku apa yang mereka mau. Aku bisa ya kayak sekarang mau liburan kemana bisa, mau diem di rumah juga bisa tanpa kekurangan apapun ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sepenggal ceritaku ya dari awal kenapa aku merantau teman-teman ya. Jadi kalau yang jeleknya jangan kalau ambil, yang bagusnya kalian ambil aja gitu. Semangat, positif, jangan berpikir yang aneh-aneh. Satu, tujuan merantau itu adalah uang ya. Jadi jangan pernah kalian melakukan hal-hal yang tidak disukai atau hal-hal buruk teman-teman yang rugi kalian sendiri. Oke, terutama buat yang cewek, jaga diri baik-baik. So thank you guys, ini adalah perjalanan aku pulang ke rumah ya setelah dari Kota Manak. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke guys, kita akan ngambil duit dulu di sini ya guys.